Oke, halo, nama saya Mario Gultom, biasanya dipanggil Mario, dan saya sebagai founder dari sebuah coffee shop yang menjadi mimpi saya dari kecil sih. Coffee shop yang memberikan lapangan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas yang bernama Sunyi Coffee. Oke, Mario Gultom ya, pengen dikenal sebagai apa? Jadi agak aneh ya, karena dulu saya punya cita-cita waktu kecil. Orang-orang punya cita-cita aneh-aneh kan, ada yang mau jadi astronot atau mau jadi apa. Kalau saya cita-citanya mau jadi Captain America, mau jadi superhero. Kenapa tuh? Karena mungkin pendidikan orang tua ya, karena orang tua tuh selalu ngedidik nilai 9 tuh gak penting. Yang penting tuh 9 orang kamu tolong. Dan saya saat masuk ke umur-umur 17 tahun, bertanya-tanya, emang nolongin orang bisa jadi apa sih? Setelah saya pelajarin, nolongin orang gak bakal bikin kamu jadi apa-apa. Tapi setidaknya bikin kamu jadi manusia. Ya mungkin ada yang bilang kayak nolongin orang gak bakal kaya. Iya betul, gak bakal kaya. Nolongin orang gak bakal bikin karir kamu sukses. Iya betul. Tapi saya dapetin sesuatu yang beda sih kalau nolongin orang. Mungkin lebih ke arah, apa ya, kepuasan pribadi. Seperti dalam diri saya ngaca, Mario kamu udah ngapain hari ini? Ya saya belum punya uang sampai jutaan. Saya belum punya mobil banyak, saya belum punya rumah banyak. Tapi tadi pagi saya bisa nolong teman saya. Mungkin rasanya kayak dibandingin sama orang ya. Ya kamu belum jadi apa-apa aja bangga. Ya emang saya kalah di bidang itu. Tapi setidaknya ada perasaan pribadi saya yang ternyata saya bisa berguna ya. Dan hal kecil itu gak tahu kenapa bikin saya senang. Dan saya yakin gak cuma saya sih yang senang akan hal itu. Mungkin banyak orang lain nih yang senang juga kalau merasa seperti itu. Tapi karena ada ya pintu hati kita belum kebuka aja. Oh ya, ada masa-masa sulit di zaman-zaman umur segitu ya. Karena kenapa? Umur 17 tahun, eranya penjurusan. Eranya kita udah masuk yang namanya ada acara-acara kampus-kampus datang ngasih tahu program-programnya ya kan, kamu mau jadi apa, kamu mau jadi apa. Dan at that time tuh teman-teman gue semua, gue mau jadi ini, gue mau jadi itu, semuanya udah enak lah, udah pasti jadi orang kaya lah, amin ya. Dan ketika gue bilang passion gue kemanusiaan, apa yang terjadi ya ketawa, semua orang ketawa. Dan kamu mau jadi apa Mario? Mau jadi seorang penolong kah? Penolong tuh emang bisa ngidupin keluarga. Udah realistis aja deh, gitu kan. Aduh, realistis aja udah, yang pasti-pasti aja udah, nggak usah punya cita-cita yang kayak gitu. Dunia tuh keras. Anak umur 17 tahun dikasih tahu dunia keras ya gimana ya, jatuh lah, down. Of course, pasti dong, down lah saya. Dan memang waktu itu passion saya hilang. Passion gua ganti ke bisnis. Kenapa? Karena memang gue melihat bisnis itu adalah pebisnis adalah orang-orang kreatif yang dimana tuh pemikiran mereka tuh bener out of the box. Idenya tuh gila-gila, idenya seru-seru. Dan gue pengen masuk nih ke dunia yang dimana kreativitas bisa saling diadui nih. Tapi setelah gue pikir-pikir dan gue belajar ilmu bisnis, gue belajar tuh ternyata ada triple bottom line kan, 3P, people, profit, planet. Tapi kenyataannya sekarang jadi 3C, cuan, cuan, dan cuan. Ya kan? Kenapa? Karena dituntut sama orang yang udah sukses duluan, kamu harus sukses kayak saya. Dituntut sama orang-orang yang udah sukses duluan, walaupun mereka nggak nuntut, tapi gaya hidup mereka secara gak langsung menuntut kita lewat Instagram. Ya kan? Jadi ya 3C bukannya 3P. People, profit, planet hilang. Jadi ya profit. Dan saya tiba-tiba keinget sama passion lama saya. Kreativitas bisa dipakai kok untuk nolong orang. Kreativitas bisa dipakai dan dipadukan dengan ilmu bisnis sampai akhirnya muncullah social entrepreneurship. Saya coba keliling, belajar, cari tahu apa sih social entrepreneurship. Ya di Indonesia emang agak jarang, di luar negeri ada, tapi sekarang udah berkembang ya, Indonesia udah mulai banyak ya. Dan ternyata saya bisa kok, passion saya yang nggak masuk akal itu, yang nggak realistis kata orang-orang, bisa. Walaupun waktu itu masih sedikit banget social entrepreneur, tapi kan bisa. Yang ditanya bisa atau nggak bisa? Bisa gak Mar? Bisa. Kalau ditanya kenapa ya, sebenarnya awalnya emang dari orang tua ya. Karena mereka tuh gak bangga saya jadi orang pintar, dia bangganya saya jadi orang titik. Apa tuh definisinya kan saya coba cari tahu. Pak mah jadi orang gimana sih? Ya jadi orang.
Orang sukses, orang mapan, orang jadi. Ya orang tujuannya lahir ke dunia ngapain? Menolong orang lain kan? Oh gitu. Ya nanti kalau saya nggak sukses gimana mah? Pak, ya sukses kerjaan mah secukupnya aja. Tapi nolong orang nggak boleh cukup. Dan saya realistis dong. Mana bisa saya nolong orang kalau saya nggak punya uang? Dan mereka ya bilang, nolong orang nggak pakai uang. Coba nolong orang pakai apa yang kamu punya aja. Bisanya segitu ya segitu. Daripada nol. Oke, saya pahami hal itu. Dan akhirnya passion saya yang hancur tadi tuh, ya bisa bangkit kembali. Emang sih dulu sempet bingung. Bingungnya adalah apakah saya memiliki cita-cita yang salah? Tapi setelah dipikir-pikir cita-cita nggak ada yang salah. Kadang-kadang kitanya aja yang terlalu menyalahkan diri sendiri. Nggak bisa, kita dengerin aja kata mereka. Mereka bilang nggak bisa, kita bilang nggak bisa. Jalur cerita orang beda-beda ya. Semua punya historinya masing-masing. Dan kalau ditanya histori saya adalah melawan yang kata orang nggak bisa, akhirnya bisa. Cepat, nggak lama. Tahunan. Saya baru bisa jalanin passion setelah 8 tahun kan. Setelah 8 tahun saya dari SMA, saya coba cari kerja dulu, saya kerja sebagai karyawan di perusahaan swasta, pindah-pindah. Senang nggak Mario? Kalau ditanya senang sih, senang-senang aja kerja. Tapi kan that's not my passion. Tapi kok mau? Harus. Ya karena kalau udah tahu punya cita-cita yang almost impossible ini, ya kita harus berusaha keras. Dan ya gue suka sih kata-kata yang it's okay berdarah-darah nanti sukses. Ya masalahnya kita nggak akan sukses kalau kita nggak berdarah. Kalau ada tembok di depan ya kita coba runtuhin. Luka nih tangan kita, luka lah badan kita. It's okay, ntar lukanya tuh jadi memori kok. Quarter life crisis ya. Jadi umur gue sekarang nih ya 28. Jadi kalau kan namanya post quarter life crisis. Quarter kan berarti seperempat ya, 25 lah ya. 25. Post berarti setelah 25. Ya berarti sekarang nih post quarter life crisis. Masih banyak banget struggle yang saya hadapi. Kenapa? Karena gue nih adalah seorang yang masih muda sekali pemikirannya. As in muda tuh berarti gue masih banyak kesalahan. Gue masih sering ngambil keputusan yang salah. Kadang-kadang emosi yang ngebawa gue mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang gue berbuat sesuatu yang gue anggap benar tapi sebenarnya itu morally salah. Ya krisis ini masih ada. Mungkin krisis terbesar gue dulu adalah ketika gue harus memilih bisnis atau kerjaan. Gue punya kerjaan dengan gaji yang fix, dapat asuransi, dapat semua fasilitas. Melawan gue yang bisnis, yang jualan kopi hari ini sama besok itu bisa beda. Hari ini bisa 100 gelas, besok bisa 1 gelas. Gue bingung. Tapi saat itu kondisinya adalah bisnis gue lagi struggle. Bisnis gue lagi berat nih. Kalau gue ngerjain dua-duanya bisa, tapi balik lagi ternyata bisnis gue dan gue sebagai pemimpin dibutuhkan 24 jam di sana. Dan gue harus milih nih, meninggalkan pekerjaan gue yang fix dengan seluruh fasilitasnya yang sangat luar biasa indah dan pindah ke sebuah bisnis nih yang berada di Lautan Merah. Lautan Merah, gue nggak punya kapal sekoci, kapal gue juga kapal butut karena baru mulai. Jadi gue pilih mana nih? Kapal indah, kapal feri atau kapal butut? Waktu itu teman-teman gue juga minta tolong ya, Mario, kita butuh lo di sini. Dan apakah harus egois gue mementingkan keamanan gue sendiri sedangkan bisnis gue gak aman? Oh itu perdebatan sama teman-teman, perdebatan sama orang tua. Orang tua kan pasti bilang, udah yang aman-aman aja. Udah aman-aman, gak usah keluar dari jalur aman, comfort zone kalau kata orang zaman sekarang ya kan. Wajar, kenapa? Karena orang tua kita tuh punya historinya masing-masing. Mungkin mereka sukses di comfort zone-nya mereka, kita belum tentu sukses di comfort zone-nya kita. Jadi ketika nih kita dinasehatin orang tua, saya tuh selalu bilang, dengar yang baik-baiknya, kita ambil positifnya, tapi kita bikin cerita kita sendiri, bukan cerita orang tua. Karena orang tua tuh udah punya buku lah, baca. Mereka udah punya buku nih, ceritanya tentang hidup mereka. Dan buku itu kan sudah berjalan, sedangkan buku kita masih misteri. Kita nggak tahu halaman berikutnya ini ada apa. Ya kita ambil lah yang positif dari bukunya mereka untuk menulis cerita kita sendiri di buku kita berikutnya. Mario, itu namanya ngelawan orang tua dong. Emang itu ngelawan? Sebenarnya jatuhnya bukan ngelawan ya, tapi kita memanfaatkan ilmu orang tua dan kita menggunakannya juga sebagai
pelita hidup kita ke depannya. Emang sih banyak yang bilang, Mar, lu berarti ngelawan orang tua dong, orang tua lu kan bilang jangan. Ya, dengan berat hati ya saat itu saya melawan keinginan orang tua saya. Tapi percayalah, suatu saat kita harus ngelawan secara positif. Ngelawan tuh bukannya artinya kita marahin mereka, bukannya kita durhaka sama mereka. Tapi kadang-kadang mereka juga manusia, kita juga manusia. Lembaran kita masih banyak misteri, lembaran mereka sudah jadi. Kita ambil positifnya dari mereka, ayo buat lembaran kita sendiri. Pegangan hidup ya? Pegangan hidup, kayaknya saya tuh pengen meninggalkan sebuah sistem. Meninggalkan sebuah sistem yang dimana ketika Mario Gultom ini sudah nggak ada, bukan gitu maksudnya, bukannya nggak ada ya. Tanpa saya pun sistem ini berjalan. Saat ini kan saya membuat sistem di mana lapangan pekerjaan disabilitas itu harus terbuka secara lebar, dan bagaimana non-disabilitas dan disabilitas bisa bekerja bersama, ya kan. Bisa gak sih nanti tanpa Mario hadir pun sistem itu berjalan di tempat lain, di sini, di situ, di sana, di rumah ini, di rumah itu, di kantor ini, di kantor itu. Jadi tujuan hidup saya ya sekarang saya pengen ninggalin itu, meninggalkan sebuah sistem yang berjalan. Dan balik lagi sih, saya pengen jadi manusia aja deh. Dan gue percaya dengan jalur start orang beda-beda ya. Kita startnya dari sini, mereka startnya dari situ, atau bahkan ada yang startnya di belakang kita jauh. Jangan-jangan kita beruntung nih. Kita nggak lihat ke belakang, soalnya kita ngeliatnya ke depan terus. Jadi kita seakan-akan kita yang beruntung. Ternyata banyak nih orang yang jalur startnya jauh lebih belakang dibanding kita. Jadi gue punya prinsip sih. Prinsipnya ini ngambil dari quotes-nya American comedian Louis C.K. Kalau di bahasa Indonesia gini lah. Bayangin lu punya 2 mangkok, gua dan dia. Gue punya mangkok isi nasi, dia punya mangkok isi nasi. Kita tuh nggak boleh ngebandingin mangkok kita dan dia. Kita nggak boleh ngelihat tuh mangkok dia udah seberapa banyak sih. Habis itu kita banding-bandingin sama diri kita, nggak boleh. Satu-satunya waktu kita boleh ngelihat mangkok orang lain adalah memastikan apakah mangkok dia cukup atau enggak, nasi dia cukup atau enggak. Kalau ternyata nasi dia nggak cukup, kita bagi nasi kita. Kalau ternyata nasi dia lebih, kita puji dia, kita syukurin. So, jangan pernah ngebandingin diri sama orang lain deh. Lebih baik kita lakuin yang baik buat orang lain. Ya saya juga masih belajar, saya masih banyak kurangnya, saya masih banyak salahnya, saya juga belum nolong banyak orang. Tapi itu prinsip hidup saya deh. Saya mastiin mangkok orang lain cukup seperti mangkok saya juga. It's okay loh, maksudnya kayak gue sampai detik ini juga kalau ngeliat Instagram kadang-kadang minder. Dan menurut gue ini akan selamanya ada, selama kita manusia dan selama kita menjadi makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain. It's okay, wajar. Jadi kalau misalnya, siapa tahu nih nanti yang lagi nonton ini merasa, aduh gue minderan, it's okay, nggak apa-apa jadi orang minder. Cuma ya gimana caranya kita bisa ngambil hal positif dan ngurangin negatifnya aja. Kalau saya pribadi sampai saat ini saya minderan. Tapi ya syukurnya sekarang Instagram kan punya fitur namanya mute ya. Kan kalau unfollow nanti baper, ya kan? Iya, kalau di mute kan nggak apa-apa, ya kan? Ya kalau memang kita nggak kuat, nggak apa-apa lah, kita start dari nge-mute aja dulu. It's okay, maksudnya nggak apa-apa jadi orang lemah. Saya pun lemah, kita semua lemah. Saya nggak bisa ngeliatin orang lain sukses itu senang, tapi kan pasti ada perasaan menyiksa diri kan? Kadang-kadang kita tuh terlalu berekspektasi tinggi terhadap diri kita sendiri. Seakan-akan apa yang mau kita raih itu bisa kecapai besok. Padahal mungkin kita bisa kecapai itu di 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Kalau kita usaha. So, ya jangan push diri sendiri lah. Jangan terlalu jahat sama diri sendiri, jangan terlalu keras. Ya coba tepuk pundak lah. Selamat ya. Kamu sudah berhasil lolos sampai hari ini. Berhasil masih hidup sampai hari ini. Hebat kamu. Di depan kaca aja kayak gitu. It's okay. Kalau memang minder, nggak apa-apa. Kita semua minder kok. Tinggal bagaimana kita pelan-pelan belajar. Suatu saat kita akan mencapai di posisi mereka juga. Dan kalau kita dicapai posisi mereka, ya jangan lupa yang tadi. Kita bantuin orang lain mencapai posisi yang kita inginin juga lah. Kakak-kakak, adik-adik, bapak, ibu. Kita semua pasti punya dosa kan. Ya udahlah, kita terima kita pernah salah. Kita nggak pernah sempurna. Kita manusia bukan malaikat, nggak apa-apa untuk nangis, nggak apa-apa untuk rusak, nggak apa-apa untuk jatuh. Nangislah yang banyak, nggak masalah. Karena itu yang buat kita jadi manusia. Jangan kita menjadi yang, oh saya sempurna, oh saya
saya paling benar lah. Nggak usah lah kita semua banyak salahnya. Jadi manusia tuh mulai dari mengerti diri sendiri kali ya. Kalau kita bisa lihat diri kita sendiri banyak kurangnya, otomatis kita gak akan judgmental terhadap orang lain kan. Saya sih saat ini udah tahu ya, makin kesini makin ketemu banyak orang. Mario baik banget, bisa nolongin disabilitas. Enggak, saya sering lawan orang tua. Mario nih kayaknya laki-laki sejati banget. Enggak, saya pernah selingkuh. Saya pernah nyakitin orang dan saya malu. Ya puji Tuhan ya sekarang udah punya jodoh yang baik ya, saya senang banget. Dan itu akan saya jaga terus gitu. Jadinya ketahuilah kesalahanmu, pahami kalau kita banyak dosanya. Ya hidup dengan kesalahanmu gak apa-apa, tapi pelan-pelan kita kurangin ya. Pelan-pelan kita kurangin ya. Karena kalau gue ketemu gue yang umur 17, dia bakal bangga gak ya? Gue gak tahu sih bakal bangga atau enggak. Karena ya setidaknya gue akan bilang, ya kita pasti akan sampai pada saat ini. Kita akan sampai pada apa yang kita inginin tapi belum nyampe aja. Ya perkembangan banyak. Ini seakan-akan ngomong sama si Mario 17 tahun ya. Ya kita lebih berani sekarang, ya kita lebih punya ilmu karena kita banyak belajar. Ya kita belajar jatuh bangun juga, jadi setidaknya kita resiliensinya lebih kuat. Tapi apa yang kita capai mungkin belum tercapai, sabar sebentar, kita akan capai kok. Sudah lebih baik daripada hari kemarin dan kemarin dan kemarin ya. Gak usah bandingin lebih baik dari orang lain dong. Tapi kita bandingin hari ini sama Mario hari ini sama Mario kemarin gimana? Wah nurun. Ya nggak apa-apa, besok bisa lebih baik kan? Gitu. Mungkin ini apa yang saya mau mungkin sudah tercapai ya. Saya bisa mengerjakan project bisnis social entrepreneur yang saya inginin. Tapi kalau ditanya goals, belum tercapai sih. Karena goalsnya masih panjang ya. Saya tuh tujuannya Sunyi ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat bahwa teman-teman disabilitas itu bisa bekerja, teman-teman disabilitas itu setara. Dan ya masih jauh lah ya dari kata itu ya. Tapi kan sudah mulai. Mungkin goal saya simple sih, mulai membuat perubahan. Dan ternyata saya sudah mulai nih. Tapi setelah mulai, ternyata kita harus lewatin lap pertama, lap kedua, lap ketiga, final lap sampai nanti finish. Taunya masih ada seri racing kedua. Iya kan? Taunya udah masuk, udah menang, taunya ada perlombaan lain lebih tinggi kan. Ya, mungkin apa yang saya mau sudah tercapai, tapi apa yang saya jadikan tujuan masih on the way. Dan terakhir sih tujuan saya ya, pengen menjadi orang yang lebih baik. Dan ternyata belum. Saya baru tahu saya masih ada salah. Saya tanya sama karyawan saya, kadang-kadang bos galak, iya. Sorry. Belum. Masih jauh. Oh oke. Jadi mungkin sampai sekarang gue masih bertanya nih, ini keputusan bener atau enggak sih? Sampai sekarang masih tanya kok. Sampai walaupun kata orang, udah berhasil ya, nggak semua UMKM bisa gitu loh Mario. Lu bersyukur dong UMKM lu udah sampai buka cabang gimana-mana. Iya, saya bersyukur. Tapi kadang-kadang saya bertanya, kalau misalnya gue milih si A kemarin tuh, lanjutin karir gue, apakah gue bisa lebih sukses? Wah itu namanya iman kan, goyah kan. Sedangkan kita punya rel kereta harusnya lurus, tiba-tiba gitu kan. Ya wajar, saya yakin semua orang juga masih merasa kayak gitu. Ya kalau ditanya saya yakin atau tidak, saya merasa puas atau tidak, ya saya senang dengan diri saya karena berjuang. Tapi saya tahu saya masih banyak kelemahan, saya masih banyak galaunya. Setidaknya saya syukuri yang ada sih. Saya ingat kembali kenapa saya mulai ini semua. Kalau udah ingat itu biasanya akan kembali ke real lagi nih. Walaupun tiba-tiba pandemi naik, sales turun sampai 90%, ingat lagi. Kenapa sih kita mulai kayak gini? Sedih sih, tapi setidaknya mengingat kenapa kita memulai itu jadi semangat.
Jadi Kopi Sunyi ini udah menjadi hidup saya ya. Jadi kalau ditanya pengen seneng Mario mana, Mario Kopi Sunyi. Wah, bangga banget ya kan. Lucu sih, tadinya mau pensiun di umur muda gitu ya. Kalau udah sukses di umurnya 40-an, nanti kerjaannya jadi bapak rumah tangga gitu kan. Emang hobinya masak kan. Masakin sarapan anak, masakin sarapan istri, jemputin di kantor, jemputin di sekolah. Iya, tadi bilang, wah gila itu gak ambisius banget sih Mario nih, mikirnya pensiun muda gitu kan. Ya tapi kan ya kita nggak tahu ya, mungkin ke depan tiba-tiba saya dibutuhin lagi, ternyata saya ketemu passion baru lagi, ternyata mungkin saya dimintain bantuan dari orang lain untuk ngejalin sebuah passion baru jadi passion baru saya lagi. Ya it's okay, nggak apa-apa, namanya tujuan bisa berubah di tengah jalan kok. Pesan gue mungkin lebih ke arah rasa terima kasih dan bersyukur sih, karena gue pengen terima kasih kepada kalian yang saat ini mungkin lagi menangis setiap malam, yang lagi kerja keras setiap hari, tapi kalian masih kerja, kalian masih menikmati macetnya ibu kota atau macetnya kota kalian gitu. Tapi kalian masih hidup dan kalian masih berjuang. Terima kasih ya. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah berani. Tahannya dikit lagi ya. Saya yakin dengan kalian belajar pelan-pelan, kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau. Please jangan lupa untuk puji diri sendiri ya, karena kalau bukan kalian yang mencintai diri sendiri, siapa lagi? Ya, puji diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Kalau memang kebentur tembok gak apa-apa, yuk pelan-pelan kita hancurin temboknya, nggak usah buru-buru, pelan-pelan, oke? Ingat, kalian tuh hebat, tapi kadang-kadang kalian menganggap diri kalian gak hebat. Dan untuk teman-teman disabilitas, sama sih sarannya, terima kasih sudah berjuang. Sabar ya, bentar lagi orang-orang hebat akan muncul untuk nolongin kalian. Kalian siapin diri, kembangkan ilmu, siapkan mental dan diri. Suatu saat, disabilitas dan non-disabilitas akan hidup bersama setara.